Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sesi ini kita akan melanjutkan dari pengisian data awal perusahaan untuk perusahaan CV Premier Laundry. Kita akan buka Mayopnya, kita buka aplikasi Mayop ED-nya. Selanjutnya kita bukan lagi menggunakan Treat, tapi kita open, kita buka file yang sudah kita buat kemarin. Kita klik di My Dokumen, kemudian kita cari CV Laundry soal latihan. Oke, kita open, klik OK, pilih Yes, klik OK. Oke. Nah, selanjutnya dari data-data yang ada ini kita akan menghapus data-data yang tidak kita perlukan. Seperti ini, kita tidak perlukan. Yang harus kita atur terlebih dahulu adalah link account-nya. Link account-nya kita atur dulu. Pertama kita atur dulu text code-nya. Di text code ini kita hapus yang kita tidak perlukan. Caranya tinggal klik seperti ini, edit, delete. Oke. Ini juga edit, delete text. Ini juga edit, delete. Ini kita hapus semuanya. Hapus. Kenapa kita hapus? Karena memang dari kode-kode yang ada ini biasanya dia mengakses ke beberapa link account yang nah ini misalnya dia nggak bisa dihapus kan ini. Nih kalau tidak bisa dihapus kita ganti nanti. Ini juga kita hapus dulu, kita delete. Ini kita hapus. Oke, ini kita hapus. Oke, kalau non text kita biarkan aja. GST sama non text. GST itu sebenarnya untuk PPN. Biarkan aja untuk dua itu. Ini juga kita hapus. Oke, untuk yang GST ini sebenarnya kita bisa ganti dengan PPN. Pajak pertambahan nilai. Ini bisa good of karena memang terlihat pajak. Nah, ini nanti kodenya berarti nanti ada dua kode akun, yang dua ini tidak bisa kita hapus nanti. GST Collect dan GST Paid. Oke, biarkan aja karena nanti itu sebenarnya kita bisa pakai untuk PPN masukan dan PPN keluaran di materi perusahaan dagang nanti kalian akan pahami. Oke, kalau sudah baru kita bisa melakukan proses penghapusan mana yang tidak perlu. Nah, ini misal yang ini oke, sekarang akan kita hapus. Nah, sorry, ini sudah. Sekarang kita akan hapus yang ini dulu. Ini bisa nggak kita hapus? Oke, ini juga. Oke, ini juga. Oke, payroll ini juga kita hapus karena kita tidak perlukan. Nah, kalau masih tidak ada, ini berarti masih diakses untuk link account yang lain. Kita biarkan aja dulu. Oke, selanjutnya kita atur. Pertama tadi kita akan mengatur text code-nya. Selanjutnya kita atur lagi link account yang ini. Account opening balance. Ini nggak usah dibiarkan, historical. Account payment. Nah, untuk pembayaran ini kita ganti dulu menggunakan elektronik, kita menggunakan bank. Oke, yes. Kemudian undeposit fund kita biarkan aja gunakan cash in bank.
Oke, kalau memang tidak bisa biarkan aja undeposit fund, berarti nanti akun ini kita nggak bisa hapus. Oke, kemudian di setup balance, link account balance, kita di sales, ini dipilih trade debitornya harus kita ganti. Ini kalau kita penjualan berarti terkait dengan piutang, ini harus kita ganti piutang usaha. Kemudian general check-nya kita harus ganti kas pada Bank Mandiri. Kemudian ini kita kosongin dulu. Kemudian setup link account purchase. Nah, ini yang trade. Kalau purchase berarti ini nanti terkait hutang usaha, maka ini kita pilih hutang usaha. Kita cari hutang usaha. Nih hutang usaha. Use. Yang ini pay bill-nya pembayaran kita gunakan bank. Kemudian ini tidak usah dicentang. Ini biasanya dipakai untuk perusahaan manufaktur. Ini kalau usah dicentang. Klik OK. Oke, ini sudah. Link account sudah kita atur. Kita selanjutnya bisa hapus mana yang tidak perlukan. Misalnya ini kita bisa hapus. Di data kan memang nggak dipakai ini. Akun ini juga nggak dipakai, kita bisa hapus. Payroll liability kita bisa hapus nggak? Kalau tidak bisa berarti ini masih diakses untuk, kebetulan di Mayop 18ED itu ada fasilitas payroll. Ini kita biarkan aja muncul karena memang tidak bisa dihapus. Yang ini kita bisa hapus, yang ini juga kita bisa hapus. Oke, ini juga bisa kita hapus. Tinggal dihapus saja mana akun-akun yang ketika link account-nya sudah kita hapus, itu kita bisa lakukan proses penghapusan. Ini juga kita bisa hapus. Ini import kita bisa hapus. Word juga kita bisa hapus. Nah, kenapa yang GST ini, dua GST ini tidak bisa kita hapus? Karena kebetulan di PPN tadi kita tidak bisa menghapus akun PPN-nya. Untuk sementara dibiarkan aja, nggak masalah. Oke, datanya sudah bagus, sudah bisa. Nah, selanjutnya yang kita bisa lakukan dari data yang ada ini, ketika daftar akun sudah kita buat, maka yang harus kita lakukan di sini, kita harus siapkan daftar pelanggan, customer, kemudian data suppliernya. Caranya dari data yang ada ini kita menambahkannya ini dari mana? Harus saya kecilkan dulu. Data yang ada ini kita tambahkan. Caranya untuk nambah daftar customer dan daftar supplier, kita klik di cut file. Di cut file seperti ini, klik cut list. Sekarang kita akan nambah data pelanggan dulu di customer. Klik new, nama customernya apa itu? SMK Negeri 3 Laksomawe. Enter. Kodenya apa itu? C-01. Oke. Kemudian saya bikin baru lagi. Sanggar Bungong Ban Keumang. Oke, kita enter C02. Enter new. Kemudian CV clothing rent. Enter C03. Oke, tambah baru lagi ALT new. Nyonya Asma, enter C04 ALT new. Nyonya Masita, enter C05 ALT new. Kemudian yang terakhir Bapak Rusli, enter C-06. Oke.
Kalau sudah, klik OK. Berarti kita sudah punya data customer atau data pelanggar sesuai dengan data yang ada ini. Selanjutnya, kita akan nambahkan data pemasoknya. Ini data pemasoknya, klik supplier, new. Kita isikan data suppliernya. Toko Sejahtera. Enter. V-01. Tambahkan lagi ALT new. Bisa aja klik new, atau kalau kita terbiasa menggunakan keyboard, tekan tombol ALT plus N. Toko Suzuya. Enter. V-02. ALT new. Toko Lotus. Enter. V-03. Oke. Nah, kita sudah punya daftar customer, kemudian kita punya daftar supplier. Selanjutnya, ketika kita sudah punya daftar akun, kemudian daftar customer dan daftar suppliernya kita sudah siapkan, selanjutnya kita akan mengisikan saldo awalnya. Yang kita isikan saldo awalnya, yang pertama adalah saldo awal akunnya. Ya, saldo awal ini kita isikan. Ingat, pengisian saldo awal ini mengikuti standar dari persamaan dasar akuntansi. Akun 1 apabila dia di posisi debit berarti plus tanpa kita kasih minus. Kecuali yang berposisi kredit, maka kita kasih minus. Nah, akun 2 di persamaan dasar akuntansi, di persamaan akuntansinya, aktiva sama dengan kewajiban ditambah modal. Nah, kewajiban dia di posisi kredit, modal juga di posisi kredit. Ketika kita sudah tahu akunnya berada di posisi kredit, maka dia posisinya plus. Maka kita tidak perlu dikasih minus. Maka cara mengisinya, kita klik setup, klik balance, klik akun opening balance. Sekarang kita akan isi kas di tangan 6 juta. Kemudian kas pada Bank Mandiri 32 Gatuaga. Oke, kemudian piutang usaha. Oke, di bawahnya piutang saya 5.100. Perlengkapan laundry 2.500. HP gedung 125. Oke, AKP gedung, ingat di sini seharusnya kan posisi debit, tapi dia posisi kredit, maka kita kasih min 15. Oke, kemudian peralatan 18.500. Kemudian AKP akumulasi penyusutan peralatan min 3250. Oke. Selanjutnya trade debiturnya nggak ada. Liability-nya hutang usaha 17.500. Kemudian pinjaman pada Bank Mandiri 28.350. Kemudian modal 125. Nah, kalau amount left to be allocated-nya ini 0, itu berarti pengisian kita sudah benar. Selanjutnya kita akan mengisi saldo awal piutang. Caranya kita setup balance, customer balance. Oke, sini kita lihat saldonya 5.100.000. Hanya ini kan belum terisi angka-angkanya nih. Caranya tinggal klik add sale, kita pilih customernya mana nih? SMK Negeri 3. SMK Negeri 3. Ini. Kemudian termnya, pastikan termnya adalah in given of day. Sesuai dengan permintaan soal, if in given of day. Nah, sementara pilih aja in given of day. Kemudian tanggalnya, dilihat di sini tanggalnya tanggal berapa? 12 Desember 2008. Maka di sini kita pilih 12/12/2008. Ini biarkan aja, ini pilih non tax. Oke, kalau sudah record.
Oke. Oke. Tambahkan lagi. Bentar, tadi pilihannya. Oke, selanjutnya nanti tinggal ditambahkan lagi daftar akunnya untuk customer sama supplier. Salah caranya di sini, balance customer, tinggal tambahkan lagi. Demikian di sesi ini proses pengisian saldo awal akun, nanti tinggal tambahkan saldo awal piutang sama saldo awal hutangnya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.